Halo guys, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara memasang hardware kit 70 MI. Jadi, kalau sobat punya dashcam biasanya kan powernya ngambil dari soket lighter ya. Jadi dengan hardware ini kita tidak perlu lagi menggunakan soket lighter. Jadi supply-nya bisa langsung diambil dari powernya gitu. Jadi ya untuk bawaannya di sini ada alatnya tentu saja, ada hardware kitnya, lalu ada buku panduan. Di dalamnya terdapat 3 jenis kabel. Jadi ada kabel ACC, kabel ini aktif kalau fungsi kontak dalam posisi on. Jadi kalau dia mesinnya mati, otomatis tidak ada supply ke kabel ini. Lalu yang kedua, ada kabel VCC plus. Ini gampangannya adalah kabel yang berasal dari aki. Jadi kendaraan hidup atau kendaraan mati tetap ada power yang masuk ke dalam kabel ini nantinya. Biasanya digunakan untuk parking mode seperti itu. Dan yang terakhir tentunya ada kabel ground. Jadi ada 3 jenis kabel ini nanti yang akan kita gunakan. Nah, enaknya ketika kita menggunakan hardware ini, maka ketika mesin dalam keadaan mati, dia akan mengambil power dari aki, sedangkan jika hidup, dia akan mengambil power dari ACC on. Nah, di sini dia ada produk introduction-nya, bagaimana caranya memasang kabel ini. Cukup lengkap sebenarnya dan cukup mudah untuk dipahami. Dan satu lagi, biasanya kita kan seneng jumper-jumper gitu ya. Nah, ketika kita ngambil power dari sekring, kita gunakan alat ini, fuse tab. Jadi kita bisa menggunakan alat ini untuk mengambil kabel atau mengambil arus dari fuse, dari sekring yang ada di dashboard mobil kita atau dari tempat manapun seperti itu ya. Jadi lebih rapi dan lebih aman tentunya. Ini dia skema pemasangan yang ada saat ini. Ini dalam kondisi mesin mati, tentu saja tidak ada power ya, ini lampunya mati. Dan untuk perkabelannya, ya seperti standar sih, naik ke atas gitu ya, masuk ke dalam plafon, lalu selanjutnya masuk ke dalam pilar, turun ke bawah, masuk di bawah dashboard dari sisi penumpang, lalu kabelnya kita tarik ke sini, ke arah lighter, keluar dari sini, ini untuk bawaan ya, mobil Grand Livina. Dan terakhir kabelnya masuk ke dalam soket lighter. Ini mesin dalam kondisi mati, tentu saja soket lighternya tidak ada power gitu ya. Dashcam-nya dalam kondisi mati, hanya mengandalkan baterai bawaan dari dashcam-nya mati ya. Nah, sekarang dengan menggunakan hardware kit, kita akan mengambil arus yang di sini nih, di bawah dashboard sisi pengemudi. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk Grand Livina ada fuse box ya, ada 3 baris ya kalau kita perhatikan. Nah, nanti kita akan lihat nih, apa-apa saja yang ada di dalam, fuse box ini. Nah, ini dia, ketika kita perhatikan ada yang ngambil arus baterai, lalu ada juga dari ignition, lalu di sebelah kanan ada aksesoris, yang di atas juga sama gitu ya, kurang lebih. Nah, rencananya kita akan ngambil yang dari baterai nanti kita akan ngambil dari room lamp, lampu kabin, lalu yang dari, kontak on kita ngambil dari lighter. Kalau untuk lebih yakinnya kita kita bisa gunakan, multitester gitu ya, untuk mengetahui apakah benar ada arus yang masuk dalam kondisi mati gitu ya, tentu saja. Oke, coba kita cek ya, apakah memang benar ketika mesin dalam kondisi mati akan ada, arus yang mengalir gitu ya, tentu saja yang kita rencananya ngambil dari, lampu kabin tadi ya, kalau kita perhatikan ada di sisi tengah baris kedua. Oh, sebentar ini agak agak ribet. Sorry ya sebentar ya. Ini karena ngerjain sendiri jadinya agak agak susah juga nih gimana caranya ngetes. Harusnya ada 2 orang sih. Oke, ini coba deh tangan kirinya sambil megang alatnya. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Oke, kita ambil tes ini. Oke. Oke, ada 12 volt untuk yang room lamp. Nah, ini saya agak naikin deh, ketutupan deh, dari bawah deh. Nah, ini yang room lamp, lampu kabin. Oke, ada 12 volt ya, hampir 13. Lalu yang ini stop lamp, nah, sama arusnya. Jadi dua ini bisa kita gunakan untuk ngambil arus dari baterai ketika posisi mesin dalam keadaan mati seperti itu.
Dan tentu saja ketika kita masang alat-alat elektronik, jangan lupa kita menggunakan sekring ya. Sekringnya ada 10 ampere, lalu juga ada 15 ampere. Ini sesuai dengan bawaan dari kendaraannya. Teman-teman bisa lihat di buku panduannya ada berapa ampere. Dan ketika sudah dipasang seperti ini. Ini agak susah sebenarnya awal-awal masang tadi. Nah, ini dia udah rapi ya, 10 ampere sama 15 ampere. Dan rencananya nanti kita akan masukkan ke pilar dari sisi pengemudi, masuk dari atas lalu turun ke bawah, kabelnya nanti kita tarik ke sini dan terakhir nyampe di bagian setting. Oke, kita buka. Susah juga. Oke, teman-teman. Karena agak susah ya, ini videonya saya pause dulu untuk saya tarik pakai tangan kanan ya. Ini udah terbuka. Oke, tinggal tarik aja, teman-teman. Seperti ini, gampang kok tariknya. Ini saya pakai Grand Livina ya, tahun 2013. Mobil lain tinggal menyesuaikan aja, dan sisi pilarnya juga tinggal tarik. Ada susah lagi. Ini yang udah terbuka, jadi ada 2 pengunci ya. Tinggal tarik aja kalau misalkan udah, nanti rencananya kabelnya masuk dalam situ. Dan ini sudah kita sambungkan ACC, lalu juga dari sisi ignition. Udah rapi seperti ini. Ini yang 15 ampere untuk yang ACC on, lalu yang 10 ampere untuk yang ngambil arus dari baterai yang room lamp tadi ya. Nanti kita akan tinggal masukkan ke dalam. Seperti ini kan rapi, nggak perlu jumper-jumper. Dan di sini ada untuk kabel groundingnya. Ini kebetulan karena saya pakai DRL, ini kabel untuk DRL-nya, groundingnya sama. Saya gabung jadi satu seperti itu. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam soketnya. Oke, udah rapi. Coba deh kita tes. Menyala nggak? Harusnya sih tetap nyala. Tetap nyala lampu kabinnya, berarti tidak ada masalah dengan sekringnya. Ini kenapa nggak nyala? Oh, lupa. Harusnya pintunya dibuka dulu baru nyala. Nah, kan pintunya dibuka baru nyala. Oke, nggak ada masalah untuk lampu kabin. Selanjutnya coba kita tes untuk yang soket lighter. Kita nyalakan, harusnya lighternya juga nyala ya. Ini saya pakai kabel extension karena banyak colokan. Oke, coba kita lihat. Nah, nyala ya. Ini ada lampu biru. Jadi ketika posisi kontak on, lighternya juga ikut on seperti itu. Oke, lalu udah rapi semua. Kita akan lepas yang dari soket lighter, kita ganti ya. Kita ganti dari yang dari hardware kitnya tadi. Kita lepaskan. Bentar. Oke. Lalu kita masukkan kabel yang sudah kita ambil dari bawah dashboard tadi. Oke, kita masukkan ya. Nah, lampunya nyala, udah on. Oke, sudah berhasil. Nah, ini dia udah nyala lampu hijau, artinya dia sudah mulai merekam seperti itu. Nah, sekarang kita tes yuk. Oke, lampu nyala. Nah, ini dia. Udah nyala ya, dalam kondisi kontak on. Lalu ketika kontak kita matikan, harusnya dia masuk ke dalam parking surveillance mode. Oke, ini masih nyala. Oke, sekarang kita coba matikan. Kunci kontak kita matikan, saya cabut kuncinya dan harusnya dia masuk parking mode. Oke, berhasil ya. Dan sekarang tinggal rapikan, ada bawaannya alatnya, tinggal tusuk aja ke atas agar kabelnya masuk ke dalam kabin bagian atas. Nah, kita tusuk, kita tarik ke arah pilar sampai dengan kabelnya nyampe di sini, dan tentunya rapi ya, karena kabelnya ada di dalam plafon, di bawah plafon gitu. Nah, ini dia kabelnya. Nah, karena kabelnya cukup panjang, ini saya rapikan kabelnya. Nah, seperti ini yang sudah saya rapikan. Teman-teman bisa perhatikan kabel keluar dari pilar karena terlalu panjang. Saya ikat ke kabel yang lain pakai solasi seperti itu. Turun ke bawah. Ini nanti masuk ke dalam kotak sekring yang ada di bawah. Nanti tinggal kita rapikan aja ya. Seperti ini.
kalau kita perhatikan naik ke atas ya, kabelnya naik ke atas, lalu selanjutnya masuk ke dalam plafon, terus sebelah sini, lalu turun, masuk ke dalam dashcam-nya tentu saja. Nah, oke, cukup gampang untuk ngerapiin kabel, yang susah tadi agak susah narik-nariknya. Ketika udah selesai, kita masukkan lagi pilarnya, karetnya juga jangan lupa kita pasang lagi. Oke, ini yang sudah rapi. Udah kita pasang semua ya, jadi kabelnya masuk ke sini, lalu ke bawah. Di bawah mungkin agak rame kabelnya karena ada kabel DRL juga dan kabel sound yang saya tarik ke belakang. Dan di sini juga dipasang dengan rapi. Ini ignition 15 ampere dan ini yang dari baterai 10 ampere. Oke, sudah rapi. Kita tutup. Terima kasih.